Kok jadi gini ya mobilnya? Biasanya akselerasinya enak, kurang tenaga, pastinya BBM boros ya Pak ya? Nah, biasanya sering litik, agak kurang, kadang dia idlenya agak bergetar, bergoyang. 0,75 ini agak sempit. Dia celah terlalu kecilnya juga efeknya kurang bagus Pak. Jangan sampai kita irit untuk busi kita nggak ganti, nggak perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia. Selamat siang dari bengkel kesayangan kita, Bengkel AHA Sekawan, Yogyakarta, Condong Catur. Bagaimana kabar Sobat Apedia semua di hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Depan kita ada mobil Monster ya, i6 2500 cc. Tarikannya belakang ya, keren kan? Kalau yang mau beli silahkan cari yang baru ya, Mas Agus. Baik Sobat Apedia, apa yang mau kita bagi di siang hari ini bersama narasumber kita, ada Mas Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini video kedua Mas Hafiz. Oh iya, iya. Kemarin kan masih short video Mas Hafiz ya. Ya betul Pak. Sekarang jadi video panjang nih. Ya gimana Pak? Ini Mas Hafiz nih, kita mau bagi kepada Sobat Apedia Ya. cara hemat. Cara hemat apa nih Pak? Cara hemat mengatasi mobil yang tarikannya lemot atau apa namanya, kurang tenaga ya, apa ya? Ya, kurang tenaga, pastinya BBM boros ya Pak ya. Nah, terus Ya. BBM boros apa gitu? BBM boros biasanya sering litik, tenaga kurang, kadang dia idlenya agak bergetar, bergoyang, juga nggak stabil. Oke. Baik, yang dimaksud dengan tenaga kurang ini masih nanjaknya kurang atau larinya kurang itu gimana? Biasanya dia akselerasi pertama biasanya ada nyendat-nyendat gitu Pak. Secara tenaga torsinya biasanya juga sudah mulai agak ada penurunan. Rasanya memang ada yang kurang gitu ya tenaganya dari waktu pertama dia fresh dari pabrikan. Nah, itu tenaga kurang ini diketahui oleh pengendara. Itu tidak menggunakan alat ya? Iya Pak. Cuma rasa? Paling feeling ya. Biasanya feeling dari pengguna, feeling aja. Kok jadi gini ya mobilnya? Biasanya akselerasinya enak. Kadang ada jeda, ada dudutan dikit gitu. Kadang stasiun juga ada goyang rasa sampai dalam kabin, itu juga bisa. Baik. Nah, kita coba buat sebuah video Mas, yang kita akan menjadikan video ini adalah sebagai cara untuk Sobat Apedia mengambil poin hematnya. Berarti bisa dikerjakan di rumah nih kalau mau kalau mau. Ya, untuk mobil lemot lagi Sobat Apedia, terutama pastikan businya ya. Ini yang mungkin semua Sobat Apedia sudah sangat familiar dengan part mobil satu ini. Ini bentuknya kecil tapi fungsinya ini sangat vital karena ini sebagai pemantik ya. Dari kinerja mesin itu kan ada bahan bakar, ada udara yang dikompresi, kemudian ada pemantiknya itu busi. Ya, busi. Api ya. Sama aki ya. Busi ini ketika mengalami masalah ya, terutama karena usia terutama. Biasanya dia mengalami karena dia ada busur panasnya elektroda massa dan positifnya. Karena dia kan ada stres Pak, ada deformasi, kadang celahnya ini dia berubah, bisa melebar ataupun menyempit. Oh, itu gara-gara habis atau gimana? Dia bisa karena panas ya, karena dia kan menghasilkan panas dan juga biasanya karena ada kerak juga. Kan biasanya kan ada kerak-kerak karbon, pembakaran yang menempel di busi. Baik, coba kita bandingkan Mas Hafiz, bagaimana sih kondisi busi lama dan busi baru? Nah, gimana Mas Hafiz? Ini untuk busi yang lama, kondisinya seperti ini ya. Dan kalau busi baru seperti ini, celahnya kita bandingkan. Kira-kira berbeda ya teman-teman. Bentar, miring. Ya begitu. Jadi yang ini agak longgar ya? Iya Pak, betul. Coba diulang lagi Mas, biar kelihatan Mas Sobat Apedia nih. Nah iya. Betul. Untuk celah ini nanti, celah busi nanti berpengaruh pada api, percikan api yang diciptakan ya Pak. Bisa jadi dia lebih tipis apinya, percikan apinya, atau mungkin bisa dibilang misfire ya. Ada mobil terasa agak berebet atau nyendat-nyendat gitu ya. Karena percikannya ini yang dihasilkan kurang cukup besar sehingga belum mampu untuk menyelup bahan bakar yang tercampur udara yang dikompresi. Itu kalau dia renggang itu berarti tidak? Ya, kalau renggang Pak. Makanya kita jaraknya jauh ya. Setiap servis berkala kita minimal ya 10.000 km atau maksimal 20.000 km selalu kita cek busi, kerenggangan busi ya.
Kalau busi standar ya kira-kira 10 sampai 20 ribu kilo ya. Untuk iridium mungkin bisa bertahan sampai 100 ribuan lah. Baik, Mas Hafiz, bagaimana caranya kita bisa memberitahukan kepada Sobat Hapedia cara untuk nyetel atau membandingkan iya. busi ini renggang atau Siap. masih bagus? Kalau untuk penyetelannya kita menggunakan alat ukur ya Pak, ini filler gauge. ini. Filler gauge ini untuk mengukur ketebalan. Biasanya untuk standaran pabrikan itu di antara 0,75 sampai 0,8 mili. Ini gimana nih? Ini kan baru nih. Kalian Ya, baru berapa ya. Mas? Tahu Biar berapa dilihat ya? sama Sobat Hapedia juga ya kan? Ini ada 0,75 masih renggang. Oh, berarti Kita masuk ke tambah ya Pak ya. 0,8. Ya, kita tambahkan 10. Oh, 10. 10 berarti 0,85. Enggak masuk. Ini oh, nggak masuknya masuk. 0,8 ya. 0,8 ya. Ya, tambah 0,8. Berarti standarnya itu 0,8 ya. 0,8 Pak, ya. Oke. Itu baru Sobat Hapedia 0,8. Nah, kita lihat yang Lama versi ya. lama ya, Ya. yang sudah Coba lama yang dipakai lama. nih. Yang lama nih. 0,75 ini agak sempit. Berarti ini ada agak sempit Pak, melengkung dia. Dia celah terlalu kecilnya juga efeknya kurang bagus Pak. Nanti sudut apinya juga, sorry, apinya jadi kecil Pak. Analoginya kita kayak pertama kali temen yang sering dilakukan di rumah ya. Seperti kita menyalakan kompor. Kompor itu ada gas yang keluar dan oksigen udah yang bercampur. Kemudian kita nyalakan klik, pemantiknya kan ada Pak. Betul. Percikan api. Ya, betul. Ya seperti itulah fungsinya busi. Jadi kalau percikannya terlalu kecil, pemantikan api itu akan berpengaruh. Jadi api tidak langsung menyambar. Bisa jadi ada cetek berapa kali baru nyambar. Itu api yang dihasilkan pemantiknya itu. Oh, seperti mirip itulah banget busi. ya. Analoginya pas banget ya. Ya. Oh, tanpa Seperti itu. kompresi tapi ya. Ya tanpa kompresi. Kalau mobil ditambah udara yang dikompresi. Iya. Oh, oke. Seperti itu Pak. Baik. Nah, kalau kita melihat kembali Ya. ukuran yang Mas lakukan Ini. tadi, ya kan? Ya. Kalau di sini kan yang baru 0,8. Nah, di sana kan ada mobil tuh, ada 4 ininya, apa namanya? Ada businya. 4 busi Nah, ya. itu bagaimana? Apakah itu beda-beda atau sama? Ininya, ukurannya. Ukurannya Setelah dipakai beribu-ribu kilometer. anu Pak. Kalau ukurannya setelah dipakai bisa jadi beda Pak. Oh, beda. Karena kadang keadaan setiap silinder itu ada yang berbeda-beda. Ada mungkin ada masalah di silinder tertentu yang ada kebocoran atau mungkin celah valve-nya, celah katupnya itu tidak sama, akhirnya ada kompresi yang berbeda. Mungkin ada timbunan keraknya juga ada salah satu silinder yang banyak. Jadi yang sering melitik di silinder tertentu juga bisa. Oke. Bagaimana kalau kita tes? Boleh. Ayo. Nah, Sobat Hapedia. Biar ada buktinya kan ya. Mumpung ada Mas Hafiz nih ya kan. Coba. Kita minta tolong Mas Hafiz dulu nih. Bisa nggak ngetes berapa ukuran dari 4 busi ini ya kan? Bentar Berarti ya. Oke. yang tadi 0,75 Ya. terasa agak seret ya Pak ya. Ini agak longgar Pak, 0,75. Kemungkinan 0,8 ini. Ya. Satu ya longgar. Nah, agak longgar. Ada satu tadi pas ya. Seret ya. Satu 0,75 seret. Nah, Ya. ini Ini agak longgar juga, longgarnya lebih dari yang ini. Nah, ini pas 0,75. berarti 275, 28, 0,8 ya kira-kira ya. 0,8 ya. Oh, nah, terus bagaimana Mas? Ini distandarkan kembali? Jadi kalau kita lihat kondisi fisiknya masih bagus, nanti kita standarin lagi. Celahnya itu kita setel, gapnya kita samakan rata, kemudian kita bersihkan dari kerak-kerak karbonnya. Dan jangan lupa juga kalau misalnya sudah dilakukan servis rutin, sekalian dicek ruang bakar. Timbunan kerak-kerak karbon ini juga sangat berpengaruh Pak. Yang penyebab ngelitik salah satunya dari timbunan kerak karbon. Oh, siap. Nah, ini bagaimana sih cara nyetel ini? Nyetel apa? Nyetel Busi. busi. Untuk penyetelannya, kurang lebih seperti ini ya. Misalnya ini tadi, anggaplah ini yang kelonggaran. Tadi 0,75 ya Pak ya. 0,75 ya. Ya, ini posisinya agak seret. Kalau kita nemu agak seret, bisa kita lebarkan celahnya. Bisa kita congkel begini Pak. Kita congkel celahnya sampai ditemukan ukuran yang pas. Ya, ini sudah agak longgar. Kita tambahkan 0,5. 0,3. 0,5. Nah, ini 0,5. Jadi 0,8 ya Pak. Ini udah pas banget. Oh, pas ya? Ya. Oh, cuma begitu ya? Ya, begitu Pak. Terus kalau kita menjumpai celahnya agak terlalu besar, bisa kita pukul. Kita pukul dengan benda titik sampai dia agak ke ukuran standarnya. Kita ukur lagi begitu. Kurang lebih seperti itu.
Tuh, Sobat Topedia, seru kan? Ternyata cuma seperti itu aja bisa mengembalikan tenaga dari lemot menjadi bagus. Tapi dengan syarat, ada syaratnya Mas selain itu. Selain kita sudah menyetel busi, apakah tadi Mas bilang ada kita cek juga ruang bakar? Ruang bakar, betul Pak. Harus kita cek bagaimana kondisi ruang bakar. Timbunan karbonnya seperti apa. Kadang busi sudah bagus, bensin bagus, udara bagus, pengapian bagus ya Pak ya. Ada timbunan kerak. Timbunan kerak itu juga bisa menyebabkan mobil ngelitik. Ngelitik itu disebabkan karena dia menyalanya terlalu maju Pak. Detonasi kerak lah istilahnya. Dia ada bara dari karbon itu menyala karena panas. Jadi sebelum dia menyala stopnya, dia udah meledak duluan. Jadi tenaga yang dihasilkan itu malah justru jadi kickback. Jadi nggak terasa, outputnya nggak bermanfaat gitu ya? Iya, nggak bermanfaat, malah cenderung makin boros. Tenaga berkurang, akhirnya rasanya kok nggak tenaga sih, akhirnya tambah gas. Habis minyak ya? Iya, komputer ngasih perintah buat BBM ditambah volumenya, jadi makin boros. Seperti itu Pak, karena busi. Baik, Sobat Topedia. Nah, ini tips untuk Sobat Topedia Mas Hafiz. Selain dari untuk membersihkan membersihkan kerak, apa yang kita bisa berikan kepada Sobat Topedia, tapi yang bisa mungkin dilakukan pengecekan di rumah lah. Pengecekan di rumah yang mungkin bisa dilakukan dengan alat sederhana ya. Pertama seperti tadi busi mungkin dengan alat sederhana bisa. Model kunci ini, kunci busi model seperti kuncinya apa, Mas? bisa pakai kunci sok seperti ini Pak. Oh, kunci sok aja ya? Mana tadi ya Pak ya? Kurang lebih seperti ini Pak kunci businya, kunci sok panjang. Cuma tinggal tambah gagangnya aja ya? Ya, tambah gagangnya, cuma ini ukurannya agak kecil. Tadi sedang dipakai. Biasanya nomor berapa kuncinya? Kuncinya ukuran 16. 16 mili dengan sok panjang. Oke. Berarti tadi apa Mas yang kita bisa bagi kepada Sobat Topedia yang untuk bisa melakukan pengecekan di rumah yang berhubungan dengan tenaga biar tetap fit? Terutama untuk tenaganya tetap fit. Pertama busi pastikan dia tidak basah, tidak bergerak, dia kering kayak gini. Celahnya sesuai standar pabrik, 0,8. Kemudian pastikan tidak ada kerak-kerak ya di ruang bakar, terutama di sekitar busi itu kadang ada seal Pak, rocker. Itu jangan sampai ada kebocorannya. Cek oli juga masuk ya? Iya, oli masuk. Jangan lupa juga cek kondisi saringan udara. Karena seperti kita nafas Pak ya. Kita juga butuh udara segar. Mobil yang kita kendarai juga butuh udara yang cukup ya. Jadi jangan sampai filter udara kita sampai kotor, akhirnya mampet. Kebutuhan udara yang di tengah mobil itu berkurang, akhirnya mampet. Jadi itu juga bisa menjadi penyebab borosnya bahan bakar. Padahal simpel banget ya? Padahal simpel Pak, cuma urusan kebersihan. Kebersihan sebagian dari iman. Baik, terima kasih Mas Hafiz. Siap Pak, sudah berbagi ilmu. Buat teman-teman Sobat AHpedia, jangan lupa perhatikan hal yang kecil sepele. Jangan sampai kita irit untuk busi kita nggak ganti, nggak perhatikan, tapi kita malah kehilangan yang lebih besar. Karena irit itu bagus, efisiensi bagus, tapi harus pada tempatnya. Jangan sampai kalau ada pepatah Jawa itu, buru uceng kehilangan delek. Jangan sampai kita nyari ikan yang kecil, ikan uceng, tapi kita kehilangan delek ikan yang besar ya. Setuju. Baik, terima kasih Mas Hafiz. Ya Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.